Halo sahabat Mama K dimanapun berada. Kali ini aku mau sharing bagaimana cara mengatur keuangan keluarga agar tidak piutang ya, atau tidak minus begitu saja. Cara ini bisa kalian terapkan atau bisa kalian aplikasikan ya ke dalam keuangan kalian, tetapi karena masing-masing kebutuhan individual berbeda, jadi ya kita pintar-pintar saja dalam memanage keuangan masing-masing. Nah, kali ini perkenalkan bagi yang belum mengenalku, aku tinggal di Bekasi dan punya 4 orang anak. Jadi total keluarga ada 6 orang, yaitu 4 anak dan 2 dewasa. Di sini pertama kali yang aku tekankan dalam mengatur keuangan atau gaji yaitu ada 3 poin: kewajiban, kebutuhan, dan lain-lain. Sebenarnya ada 4, yang satu itu saving, tapi saving itu tidak masuk ke dalam perencanaan ya, karena saving itu sifatnya kalau misal ada uang lebih baru kita tabung, kalau tidak ya sudah, berarti tidak bisa kita menabung ya. Untuk kewajiban ada kira-kira 5 poin, yaitu yang pertama listrik, kedua PAM, sampah, XL Home atau kuota HP, dan yang kelima sedekah. Nah, untuk listrik itu sendiri saya anggarkan 500.000, untuk biaya PAM 150.000, sampah dan satpam 150.000, maksudnya satpam ke perumahan ya, XL Home atau internet 300.000, dan sedekah 100.000. Nah, untuk yang kedua ada yang namanya kebutuhan. Nah, kebutuhan itu berarti kebutuhan bulanan, mencakup beras, gas, belanja bulanan seperti belanja odol, perlengkapan toiletries, kamar mandi, dan lain sebagainya. Terus kita juga butuh minyak, ada galon, dan belanja sayur. Untuk berasnya saya butuh 30 kilo sebulan, dalam sebulan yaitu 300.000. Sementara gasnya 13 kilo 160.000. Belanja bulanan sendiri yaitu 500.000. Lalu minyak 4 liter 80.000, dan galon saya pakai 10 galon isi ulang 60.000. Untuk belanja sayur itu sendiri, saya punya tips bagaimana cara menghandle uang belanja, terutama kebutuhan sayur ya teman-teman. Jadi untuk belanja sayur saya anggarkan 250.000 per minggu. Lalu Senin, Selasa, Rabu 125.000, dan Kamis, Jumat, Sabtunya itu 125.000. Nah, jadi 250.000 kebutuhan anggaran belanja sayur itu dibagi menjadi 2 kali belanja dalam seminggu, yaitu belanja pertama untuk kebutuhan hari Senin, Selasa, Rabu, dan kebutuhan dan belanja yang kedua Kamis, Jumat, dan Sabtu masing-masing. Untuk 3 hari belanja anggarannya 125 sampai 200.000 tergantung banyaknya bahan yang dibeli ya, tergantung menu juga sih. Jadi saya coba rincikan ya, 50.000-nya itu untuk sayur, 50.000 sendiri untuk lauk, dan 25.000-nya itu untuk buah. Jadi pintar-pintar kita aja mengatur menu ya, agar bisa cukup uang belanja sayur kita sampai sebulan ke depan. Nah, untuk hari Minggu biasanya kita cek stok kulkas ya, jadi kita bisa masak capcay atau bikin bakwan. Nah, itu
seadanya yang di kulkas, ataupun kalau lagi males masak untuk hari Minggu itu kita khusus jajan ya. Jadi dari 250.000 per minggu dikali 4 minggu yaitu 1 juta untuk anggaran belanja sayur itu sendiri. Poin ketiga dari perencanaan anggaran keuangan yaitu biaya lain-lain. Di sini meliputi biaya sekolah anak-anak yaitu sekolah Kaila, sekolah Kalif. Kita juga butuh bensin dan skincare serta jajan anak. Nah, di sini juga saya selipkan untuk kasih orang tua ya. Di sini ada anggaran kasih orang tua. Di sini saya masukkan ke biaya lain-lain ya. Untuk sekolah Kaila sendiri itu 200.000, sekolah Kalif 150.000, bensin 10.000 dikali 30 hari 300.000, untuk skincare-nya 150.000 dan kasih ortu 200.000. Nah, untuk jajan anak ini wajib ya, karena anak-anakku masih doyan banget jajan. Jadi saya tentukan untuk seminggu 100.000 dikali 4, sebulan sudah 400.000 sendiri hanya untuk biaya jajan. Nah, di sini juga saya terapkan untuk saving. Saya coba untuk saving 1 juta dan dana darurat 200.000. Dana darurat di sini dimaksudkan bila ada kondangan atau bila ada keran bocor atau tambal motor atau lain sebagainya ya yang tidak bisa kita rencanakan sebelumnya. Untuk lain-lain itu habis kita jumlahkan totalnya 1.400.000, sementara savingnya itu 1.200.000. Nah, untuk kewajiban itu 1.200.000 dan untuk kebutuhan itu sendiri nilainya paling banyak ya daripada ketiga poin tadi, yaitu 2.100.000. Lalu dari keempat poin tadi yaitu kewajiban, kebutuhan, lain-lain, dan saving, kita jumlahkan totalnya. Untuk kewajiban nilainya 1,2 juta, untuk kebutuhan seperti beras, gas, belanja bulanan, minyak, galon, dan belanja sayur sendiri totalnya 2,1 juta. Lalu lain-lain seperti biaya sekolah, bensin, skincare, kasih orang tua, dan jajan anak itu nilainya 1,4 juta. Dan untuk saving atau tabungan nilainya 1,2 juta. Nah, ini bisa kita totalkan 5,9 juta anggaran yang sudah kita pos-poskan tadi ya, sesuai dengan kebutuhan. Sementara gajinya itu sendiri yaitu 6 juta. Nah, 100 ribunya itu bisa kita masukkan ke dalam dana darurat atau ke dalam tabungan. Nah, begini cara saya untuk mengatur alokasi gaji ya. Semoga teman-teman bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang masih bingung dalam merencanakan anggaran gaji. Untuk bagian yang di stabilo ungu berarti sudah langsung ditransfer ke rekening tujuan ya, seperti listrik, PAM, XL Home, terus biaya sekolah Kaila yang ditransfer langsung ke rekening yayasan. Setelah itu saatnya untuk pos ke dompet-dompet atau amplop khusus ya. Di sini saya pakai dompet pintar atau dompet bersekat ya. Nah, ini saya masih tetap pakai catatan yang sudah tadi kita catat. Lalu kita tinggal bagi saja uangnya sesuai dengan kebutuhan.
Nah, ini adalah sisa uang belanja kemarin, totalnya 40.000. Biasanya aku masukkan ke dalam dana darurat ataupun tabungan ya. Jadi kalau nanti anak minta jajan dan ada kurangan jajan dari situ, biasanya aku suka ambil dari sisa uang belanja. Nah, ini aku taruh di sekatan yang berisi keterangan sisa uang belanja. Nah, teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.